Siapa yang share screen Abdi? Saya atau kamu? Nah, Ibu Lana, lama kamu. Nih, biar cepat. Ya, Abdi. Ini punya kamu lah. Abdi tinggal ngomong aja, ayo. Nanti kalian mau kuliah yang lain lagi. Tadi pagi saya udah telat, kan? Bentar ya. Abdi, ini Ibu udah share screen. Kamu tinggal baca aja, ayo. Nanti takutnya kalian tuh kuliah lagi. Lama-lama kamu juga bosen dengan saya lama-lama. Abdi ini kelihatan translate loh. Bener nggak sih Ibu bilang? Ya, Bu. Masih belum. Belum apa? Kayaknya ada kesalahan dikit. Di sini aku ambilnya jurnalnya, Bu. Jadi yang mana yang mau kamu baca? Baca aja, tidak apa-apa. Yang mana yang kamu mau bacakan? Masih nggak? Masih lama Abdi? Abdi, Ibu udah sabar lagi nih udah. Mau cepat Ibu. Ini jurnalnya ini bukan? Ada nggak screen saya? Lihat yang teman-teman lihat nggak? Sistem pendukung keputusan kelulusan ini ada nggak? Ini, Bu, bukan Ada, Bu. Pagi. Kamu kirim yang ini kan di e-learningnya ke saya? Iya, Bu. Ayo, mau baca dulu yang mana? Ini kurang klop ya, ke optimasi modern ya, fazinya di sini. Yang diambil Abdi ini kurang betul, memang jurnal, tapi kurang klop ke bahan optimasi modern dibanding dengan teman-temannya tadi. Kemarin saya kan mintanya fazinya itu yang network fazi, harusnya jangan yang ini. Kalau ngeliat dari jurnalnya, dia pakai fazi ya, fazi biasa, bukan tidak mengena ke optimasi modern kita. Silakan mau dipresentasikan nggak? Kalau nggak saya masuk ke materi nih. Abdi, Ya, Bu. presentasi nggak? Kalau nggak saya skip, jadi temennya juga nggak nunggu lama. Abdi, presentasi apa enggak? Ih, nggak kedengeran dia. Udah saya aja. Lanjut skip dulu. Nah, skip berarti. Nanti terlihat ya, saya kena ada perbedaannya dari teman yang presentasi dan enggak ya, nggak bisa sama jadi. Sama ada yang berapa kali nggak masuk terus itu. Siapa lagi nih? Udah semua kan? Budiman, Mustika, Rizka, Santiara. Ya udah ya. Saya share screen, materi sedikit. Ini optimasi sistem fazi, keluar nggak PowerPoint-nya? Bu. Oke. Jadi materi hari ini tentang fazi set teori. Hampir sama, sebenarnya yang dipakai si Abdi tadi benar. Tapi dia kurang tepat. Harusnya pakai yang ini. Optimisasi sistem fazi, prosedur komputasi, hasil numerikal, kemudian jaringan saraf berdasarkan optimasi. Kan tadi banyak ke komputasinya. Oke, nih.
Optimisasi sistem fuzzy. Fuzzy, namanya fuzzy itu kabur, masih nggak jelas. Semua yang tidak jelas masih tidak nggak tepat jawabannya, masih bayang-bayang. Nah, itu namanya fuzzy. Jadi dalam desain tradisional, masalah optimasi itu biasa dinyatakan dalam istilah matematika yang tepat, ya kan? Akan tetapi dalam persoalan-persoalan nyata, data desain, data rancangan, fungsi tujuan, kemudian constraint atau batasan, itu biasa dinyatakan dalam istilah yang tidak jelas dan linguistik. Sebagai contoh pernyataan berikut, this beam, balok ya, balok ini bisa membawa beban 1000 liter barel. Balok itu bisa membawa beban 1000 liter barel dengan probabilitas 0,8. Nah, pernyataan ini tidak tepat karena sifat dari balok itu, material balok itu secara yang acak. Jadi nggak semua balok bisa membawa beban dengan muatan 1000 liter barel. Itu namanya masih fuzzy. Nah, sisi lain, contohnya pernyataannya ini, balok ini bisa membawa beban yang besar. Bisa membawa beban yang besar. Dia juga tidak tepat karena masih kabur, masih fuzzy. Beban yang besar seberapa besar? Menurut saya large load itu misalnya 100 liter barel. Tapi menurut Budiman mungkin 1.000.000 Bu liter barel itu baru besar. Jadi masih fuzzy. Orang itu cantik. Nah, cantik itu masih fuzzy. Menurut saya cantik, menurut dia tidak gitu ya. Saya gemuk. Ya, ukuran gemuk itu gimana? Kita masih nggak tahu. Jadi itu yang namanya fuzzy, masih kabur. Segala sesuatu yang masih kabur itu namanya fuzzy. Demikian juga nih dalam desain atau merancang komponen mesin yang optimal. Kan kalau ini kan banyak ke teknik ya. Jadi tegangan induksi, tegangan induksi si tau ini biasa dibatasi oleh nilai batas atas, misalnya taunya kecil sama dengan tau max. Jika tau maxnya 30.000 PSI, itu menyatakan bahwa rancangan dengan 30.000 itu bisa diterima. Benar, karena 30.000 kecil sama dengan 30.000. Ya kan? Tapi kalau 30.001 itu tidak bisa diterima lagi. Nah, kalau seperti ini tidak kabur lagi, ada syarat bahwa taunya kecil sama dengan tau max. Ada jelas kriterianya. Terus tapi tidak ada perbedaan substantif antara desain dengan 30.000 PSI dan 30.001 PSI. Ya kan? Tampaknya itu akan lebih masuk akal katanya. Kalau kita memiliki tahap transisi dari yang diizinkan, nilai absolut yang diizinkan ke nilai absolut yang tidak diizinkan. Jadi syaratnya bahwa ini syarat fuzzy term, jadi pakai istilah fuzzy. Jadi teori fuzzy ini bisa digunakan untuk memodelkan dan merancang sistem yang melibatkan informasi yang tidak jelas dan tidak tepat. Jadi itu definisi fuzzy. Kalau dia punya kriteria seperti ini tepat. Mendapat nilai A jika nilainya lebih besar sama dengan 86, tepat. Oh, nilainya besar. Besar itu besar apa? Menurut dia besar, menurut saya belum. Nah, gitu, itu masih fuzzy. Kemudian next-nya, kita punya teori himpunan fuzzy set teori. Jadi misalkan A, tadi ada di punya Budiman juga muncul. Punya si Abdi ada muncul. Misalkan X adalah himpunan objek-objek klasik. Ini saya nggak bisa artikan crisp ini tajam kalau diartikan Indonesia. Tapi biarlah tetap dia dalam crispy. Kayak kita makan crispy itu loh. Yang bentuknya garing tajam. Jadi himpunan objek-objek tajam yang klasik ya, yang kita sebut dengan universe. Jadi S itu semestanya, X besar itu semestanya, di mana dia punya elemen-elemen generik yang dinyatakan dalam bentuk X kecil. Jadi anggotanya X kecil. Keanggotaan dalam himpunan bagian klasik A daripada X itu dapat dinyatakan dalam bentuk mu A. Ini fungsi keanggotaannya. Jadi mu AX itu akan bernilai 1 jika X anggota dari A, dan dia akan bernilai 0 jika X bukan anggota A. Jadi dia tetap main dari interval 0,1. Kemudian himpunan 0,1 itu kita sebut dengan namanya valuation set atau himpunan penilaian. Himpunan A disebut himpunan fuzzy jika himpunan valuation set, himpunan penilaiannya itu ada pada interval 0,1.
Jadi himpunan fuzzy itu bisa dikarakteristik sebagai himpunan dari pasangan-pasangan titik. Jadi A itu sama dengan X, pasangannya mu AX. Mu AX itu fungsi keanggotaan X di A. Contoh nilai yang lebih dekat ke 1. Ya, nilai mu AX itu lebih dekat ke 1. Contoh, X-nya 62, 64, ini nilai-nilai suhu mungkin. Nilai-nilai suhu yang mungkin dari pengukuran dalam satuan derajat Fahrenheit pada bangunan yang mempunyai berpendingin atau ber-AC. Kemudian himpunan fuzzy-nya itu temperatur yang nyaman atau suhu yang nyaman untuk manusia. Ini dalam satuan Fahrenheit. Jadi 62 nanti pasangannya 0,2. 64 pasangannya 0,5. Jadi ini namanya nilai X, ya kan? Ini nilai X, yang ini nilai mu AX. Nilai mu AX itu selalu ada pada interval 0 sampai 1. Ya, dia ada pada interval 0 sampai 1. Jadi dia mendekati 1 nih, 0,2, 0,5, 0,8, 0,95, 85, 75, 6, 4, 2, dan terakhirnya 1. Kemudian di mana anggotanya tuh nilai keanggotanya 1 tuh menyatakan apa? Duh, mati ya lampunya. 1 menyatakan kenyamanan, comfort ya, nyaman, oke. Kalau 0 menyatakan tidak nyaman. Secara umum, X adalah himpunan hingga X1, X2, sampai Xn dari himpunan fuzzy yang dinyatakan seperti berikut. Ini bentuk himpunan fuzzy. Mu A X1 dengan syarat X1, terus ini bentuk umumnya. Nanti I-nya bergerak 1, 2, sampai N. Atau secara bisa kita batas dalam bentuk nyatakan seperti ini. Dalam limitnya. Dalam bentuk integral ya. Nah, tadi Cripps set teori bisa diartikan apa ya? Himpunan teori tajam, nggak bisa saya ngartikan teori tajam. Cripps set teori. Jadi teori himpunan tajam, kalau enggak tetaplah Cripps set teori, itu biasanya berkaitan dengan keanggotaan himpunan yang sudah didefinisikan dan cocok untuk menggambarkan hal-hal objektif dengan kegiatan-kegiatan yang bisa kita hitung. Cripps set teori itu dikembangkan menggunakan pernyataan biner. Jadi pakai 01. Nanti ada di gambar 13.5a. Yang menyatakan dukungan untuk nilai YI di mana tidak ada kebingungan, tidak ada ambigu lagi, tanpa ambiguitas. Selama teori himpunan fuzzy itu berkaitan dengan statement linguistik, dengan pernyataan linguistik, maka ini discrete fuzzy dinyatakan dalam bentuk 13.5b. Nanti saya kasih lihat. Discrete fuzzy set itu bisa digeneralisasikan dalam bentuk 13.5c. Nah ini. Ini Cripps set teori. Jadi Y1, Y2, Y3 terus, nanti nggak jelas yang seperti ini. Nah, ini fuzzy discrete. Kenapa discrete? Y1 pasangannya mu1, Y2 pasangannya mu2, terus nanti Yn sampai mu-n. Jelas. Kalau discrete kan kita sebut, kita hitung satu-satu. Nah, kalau yang C ini bentuknya kontinu namanya. Oke? Tolong diperhatikan beda si discrete dengan kontinu. Jadi discrete ini satu-satu titiknya. Kalau kontinu bentuknya seperti ya bentuk interval. Oke? Nah, ini operasi dasar dari Cripps set itu ada union, gabungan, interseksi, irisan, dan komplement yang bisa dinyatakan dalam bentuk diagram Venn. Nanti ada diagram Venn. Nah, terus yang ini gabungan dari himpunan fuzzy, jadi ada himpunan fuzzy A dan B, itu artinya ini gabungannya. Cripps set teori A digabung dengan Cripps set teori B. Nah, ini ya. Ini kan kalau ada himpunan, kalau dia gabungan seperti ini, yang A. Kalau yang B ini jadi irisan, yang C ini komplement, berarti di luar dari himpunan A. Ini ya, kalau yang irisannya ini. Pakai irisan dia. Pakai dan ya. Kalau union dia pakai gabung U. Kalau komplement sama kayak kita belajar di discrete, berarti 1 dikurang himpunan tersebut. Nah ini.
1 dikurang mu I. Kalau dia komplement. Ada yang menyatakan dalam bentuk keluar nggak? Kalau A komplement ini komplement, ada yang bentuk A komplement, ada yang bentuk A, ini sama aja tergantung literatur. Nih. Jadi basic set teori fuzzy. Ini teori fuzzy, semua yang kabur. Yang namanya union ini gabungan. Ini kan yang A, ini yang B. Bener nggak? Jadi semua yang di arsir ini yang gabungannya. Oke. Kalau yang B ini yang irisan, yang sama, dapat timpaan 2. Kalau ini A, yang C-nya ini berarti yang ini A komplementnya. Tuh. Optimisasi sistem fuzzy, jadi kalau kita punya 2 bentuk seperti ini contohnya bentuk fungsi fuzzy. Nah, ini kan kalau dia kurang 80 in artinya 0, kalau besar sama 80 in pakai rumus yang ini. Nah, contoh-contohnya ini ya, cuma baru sih contoh-contohnya. Kalau digabung nih, kurang dari 80 in ini, besar sama 80 in ini contoh fuzzy. Jadi dia fungsi keanggotaannya pasti akan ada bernilai 2 macam. Kemudian persoalan optimasi konvensional nih, sama seperti tadi saya melihat punya siapa ya? Punya Budi saya ingat, sama punya siapa yang ada bentuknya seperti ini, Mustika apa gitu ya, yang ada ini. Jadi ada L ini lowernya, batas bawah. Kamu tadi ada 0,6 kalau nggak salah saya lihat. Kecil sama dengan X, kecil sama dengan 1. Tadi kayak gini, kalau nggak salah ingat ya. Jadi ini lower, yang ini upper. Ya, contoh-contoh bentuk konvensional. Oke, ini apa kendalanya. Jadi setiap kali ada fungsi keanggotaan, kalau fuzzy dia ada lambang seperti ini. Pernyataannya. Oke. Nih. Di vektor rancangan X itu biasanya ini dia akan visible ketika nilai mu-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi ini kamu baca aja sih biar tahu bahwa kalau bentuknya mu seperti ini namanya sudah fuzzy. Nah, ini komputasinya saya mau kasih lihat sebentar aja. Dia tentukan. Jadi kita nggak nyari apa sih, Bu? Nyari X lah biasa. Dan nyari lambda yang memaksimumkan lambda. Nah, ini boleh. Ini kendalanya ada 3 nih. Kendala 3. Bab yang ini kan dia banyak ini susah dihitung pakai manual. Kalau fuzzy biasanya nanti dia hitungnya kalau udah banyak dia pakai software. Makanya tadi pakai jaringan syaraf tiruan tadi. Ini saya cuma lihat-liatin ya apa sih kerjaan fuzzy, jangan sampai nggak tahu. Ini harus pakai desain komputasi. Jadi ini contoh teknik. Contoh teknik ada nilai ABC, omega sama beta, desain faktornya. Ini nah. Crank rocker mechanism, istilah dia teknik. Jadi nanti dia ada nilai D, ada sudut-sudutnya. Kita cari fungsi keanggotaannya. Oke, saya cuma tampilin. Nah, ini neural network. Kamu ada belajar di kecerdasan buatan sebenarnya. Nah, intinya ini. Jadi orang komputasi nggak bisa lepas dari optimasi sebenarnya. Jaringan saraf tiruan, misalnya foto yang penelitian-penelitian Ibu Anita kan banyak yang pakai itu. Ini ya, saya cuma kasih lihat mereka ngitungnya ini. Kita nggak bisa kerjain pakai manual, semua pakai saraf. Ini makanya dia pakai saraf, kerjanya kayak saraf di badan kita. Dia pakai artificial intelligence, data-data learning process nanti masuk single neuron. Ya, beberapa jaringan. Oke. Nah, nanti dilihat. Nah, ini multi layer. Multi-layer feed-forward network. Jadi dari input, terus di hidden, di output. Dia ke komputasi. Nah, ini. Nah, dia ngitungnya juga kita nggak bisa ngitungnya manual. Ini ke tekniknya. Yang paling bisa kita manual kemarin sampai di ACO, and colony optimization. Jadi ini makanya saya taruh yang terakhir, ini bahannya. Biar lihat aja sih bahwa ada optimisasi neural fuzzy atau fuzzy network optimization. Optimisasi jaringan fuzzy juga boleh. Nah, bahannya sebenarnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 kemarin. Ini kan pengetahuan aja yang bab 7. Itu bahan UTS kita. Yang baru join, yang tadi keluar-keluar jaringannya, minggu depan kita UTS.
di jurusan, ruangannya di ruangan seminar ya. Silakan tunggu di ruangan seminar. Bawalah filenya, jadi jangan pinjam-pinjam lihat catatan teman. Saya sudah semua upload di e-learning. Pakai HP silakan, mau lihat dari HP, nggak masalah. Kalkulator punya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi bedanya cuma kalau online kamu bisa kerja di mana-mana, bisa saling contek. Kalau itu ternyata duduk di kelas gitu, karena diwajibkan offline. Karena orangnya dikit ya udah duduk aja dalam kelas di jurusan, kan ada kelasnya. Infokan ke teman yang nggak hadir ya. Dari saya cukup itu sih. Ada pertanyaan Kak? Maksimalkan ya, nilainya 35%. Sesuai dengan yang saya pelajarin, yang bab 7 nggak usah, karena ini semuanya pakai komputasi, nggak bisa. 1 sampai 6, 1, bukan sampai 6 ya, 1, 2, 3, 4, kan 5 kita kuis tuh. Jadi yang ke-6.